Jumlah utang pemerintah pada Desember 2020 menyentuh 6.074 triliun rupiah. Angka ini naik 136 triliun rupiah jika dibandingkan November 2020. Porsi utang pemerintah di akhir tahun lalu masih didominasi oleh surat berharga negara. Sebanyak 5.221 triliun rupiah atau 85% utang pemerintah di akhir Desember 2020 berupa surat berharga negara. Sementara itu 852 triliun rupiah berasal dari pinjaman dari pihak lain. Menurut Kementerian Keuangan, lonjakan utang pemerintah di tahun 2020 terjadi lantaran pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Posisi utang di akhir tahun lalu telah mencapai 38,6% dari PDB Indonesia. Namun Kementerian Keuangan menyatakan portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur. Tiga bulan setelah Omnibus Law Cipta Kerja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, kini pemerintah siap merilis aturan turunannya. Presiden Joko Widodo menyatakan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai. Rencananya, pemerintah segera menerbitkan aturan-aturan tersebut, sementara ada beberapa aturan turunan UU Cipta Kerja yang masih dalam proses penyusunan. Setidaknya ada 5 rancangan peraturan presiden yang disusun pemerintah, diantaranya rancangan soal bidang usaha penanaman modal, pengadaan barang atau jasa pemerintah. Menurut Jokowi, seluruh aturan turunan tersebut dibuat untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan holding ultramikro melalui penggabungan PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, dan Bank BRI mampu menyasar 57 juta nasabah ultramikro. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan dari target tersebut diprediksi ada 30 juta pelaku ultramikro yang masih belum memiliki akses keuangan formal. Pemerintah mengklaim tujuan utama dari integrasi holding ultramikro ini untuk membangun ekosistem yang bisa melakukan onboarding para pelaku usaha ultramikro yang saat ini belum terjangkau oleh akses keuangan formal. Selain itu, holding dilakukan agar terjadi sinergi jaringan sehingga ekspansi usaha pelaku ultramikro bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Ekonomi China tumbuh lebih tinggi dari perkiraan meski pandemi COVID-19 masih menyerang dunia. Biro Statistik China mencatatkan ekonomi China sepanjang tahun 2020 tumbuh 2,3%. Meski begitu, capaian ini merupakan yang terendah sejak tahun 1976. Biro Statistik juga mencatatkan laju ekonomi pada kuartal 4 tumbuh 6,5% secara tahunan, lebih cepat dari pertumbuhan 4,9% pada kuartal ketiga dalam periode yang sama. Produksi industri merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi China, naik 7,3% secara tahunan. Tidak hanya itu, surplus neraca dagang China turut menggenjot laju ekonomi negeri tirai bambu. Namun penjualan retail terkontraksi hingga 3,9% akibat kebijakan lockdown yang menekan daya beli. Jelang lengser dari kursi kepresidenan, Donald Trump memerintahkan untuk menyetop pengadaan barang dan jasa dari China dengan alasan mengurangi risiko spionase asing. Trump mengarahkan seluruh departemen pemerintahan untuk mencari cara meminimalkan bahkan menyetop pengadaan barang dan jasa dari China. Lansir Reuters, penasehat keamanan nasional Robert O'Brien menuduh China menargetkan sistem informasi pemerintah Amerika untuk catatan personel, rencana militer, dan data lainnya melalui dunia maya serta cara lainnya. Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat diminta untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi kepentingan Amerika.